Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman maupun nikmat Islam. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Selamat datang kepada Ayah Bunda dalam acara Open House PAUD Syiarul Islam tahun ajaran 2021-2022. Untuk acara Open House, saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga sambutan penjelasan tentang tata tertib PAUD Syiarul Islam untuk tahun ajaran 2021-2022. Yang keempat, penjelasan tentang kurikulum di PAUD Syiarul Islam tahun ajaran 2021-2022. Dan yang kelima adalah penutup. Baiklah, kita menginjak acara yang pertama. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara Open House PAUD Syiarul Islam tahun ajaran 2021-2022 dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pembacaan bismillah, semoga dapat memperlancar kegiatan Open House pada hari ini. Untuk acara yang kedua yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bunda Risma. Kepada Bunda Risma, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Walladzina kafaru birabbihim adzabul jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tilawah Al-Quran yang dibacakan oleh Bunda Risma. Quran Surat Al-Muluk ayat 1-10. Semoga baik yang mendengarkan maupun yang membaca mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan
dan penjelasan tentang tata tertib di PAUD Syiarul Islam tahun ajaran 2021-2022 oleh Bunda Zakiyati Falasifah Sarjana Psikologi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat mengikuti kegiatan Open House PAUD Syiarul Islam Kota Tegal secara virtual. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, suri tauladan kita, kutwah kita, uswah kita yang insya Allah kita akan senantiasa berusaha untuk istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, memasuki tahun pelajaran 2021-2022, PAUD Syiarul Islam mengadakan beberapa perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran. Dan tentunya harus kita ketahui dan harus kita pahami bersama supaya pada proses pembelajaran sampai 1 tahun ke depan, ayah, bunda, dan kita semua bisa memberikan dukungan, bisa memberikan pendampingan kepada anak-anak sehingga kegiatan pembelajaran di PAUD Syiarul Islam dapat berjalan secara efektif. Ayah bunda yang dirahmati Allah, harus kita pahami bersama bahwa ayah bunda adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anak kita. Dan sekolah merupakan mitra atau partner dalam proses pendidikan anak. Sehingga dalam proses pendidikan anak-anak kita, ayah bunda memiliki peran utama dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita. Namun demikian, kita harus memahami pedoman-pedoman sehingga kegiatan belajar baik di sekolah maupun kegiatan belajar di rumah dapat berjalan secara berkesinambungan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pada acara Open House ini akan kami sampaikan beberapa hal terkait dengan perubahan-perubahan yang akan kita laksanakan di tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama adalah tentang tata tertib di PAUD Syiarul Islam Kota Tegal. Yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bunda Hani, yaitu kurikulum pembelajaran tahun 2021-2022 di PAUD Syiarul Islam Kota Tegal. Baik ayah bunda, yang pertama akan saya sampaikan terkait dengan tata tertib di PAUD Syiarul Islam Kota Tegal. Namun sebelum membahas tata tertib yang kami berlakukan di PAUD Syiarul Islam Kota Tegal, sekedar kami mengingatkan tentang visi misi dari PAUD Syiarul Islam Kota Tegal. Visi dari PAUD Syiarul Islam Kota Tegal adalah terwujudnya generasi muslim yang soleh, cerdas, tangkas, kreatif, dan mandiri. Dalam menjalankan visi misi itu tentunya harus didukung dengan sebuah misi, yaitu yang pertama, PAUD Syiarul Islam Kota Tegal menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang berkesinambungan dan berkelanjutan dalam sentuhan nilai-nilai akidah Islamiyah. Yang kedua, menumbuh kembangkan semua potensi kecerdasan secara holistik dan berbasis multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Yang ketiga, PAUD Syiarul Islam menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini secara holistik integratif. Yang keempat, PAUD Syiarul Islam Kota Tegal membangun jiwa kepemimpinan melalui pendidikan berbasis karakter. Dalam mendukung visi misi yang sudah kita tentukan, ada sebuah tujuan yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah mengembangkan kurikulum dan perangkat pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, mendidik anak agar menjadi generasi yang berkarakter, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Yang ketiga, menyiapkan anak didik memasuki jenjang pendidikan dasar sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Yang keempat, meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik dalam mengelola pendidikan yang menyenangkan dan berpotensi serta berkualitas. Yang kelima, mengembangkan kreativitas keterampilan anak didik untuk mengekspresikan diri dalam berkarya. Yang keenam, menciptakan suasana sekolah yang bernuansa agamis dan disiplin. Demikian tadi visi misi dan tujuan dari PAUD Syiarul Islam Kota Tegal.
Selanjutnya akan dibacakan tata tertib dari kegiatan di PAUD Syiarul Islam Kota Tegal. PAUD Syiarul Islam Kota Tegal melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arahan dari peraturan pemerintahan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal. Kegiatan pembelajaran di PAUD Syiarul Islam Kota Tegal menyesuaikan peraturan-peraturan yang berlaku di pemerintah Kota Tegal maupun di Dinas Pendidikan Kota Tegal. Ayah bunda yang kami hormati, kegiatan pembelajaran tatap muka di PAUD Syiarul Islam Kota Tegal dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama adalah kegiatan PTM terbatas hanya diikuti oleh 50% dari jumlah siswa. Kedua, PTM terbatas dilaksanakan atas persetujuan dari orang tua. Ketiga, disediakan tempat yang luas dengan sirkulasi cahaya dan udara yang cukup. Keempat, sekolah akan mengadakan pengecekan suhu badan. Kelima, anak yang sedang sakit tidak diperkenankan mengikuti PTM terbatas. Keenam, kegiatan PTM terbatas dilaksanakan selama maksimal 2 jam. Ketujuh, anak wajib mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah kegiatan. Kedelapan, tidak berjabat tangan secara langsung dengan guru maupun dengan teman-temannya. 9. Anak langsung diantar oleh orang tua dari rumah ke sekolah. Ke-10. Orang tua tidak berjabat tangan dengan guru maupun orang tua yang lain. Ke-11. Anak dijemput tepat waktu. Ke-12. Anak membawa bekal sendiri. Dan yang terakhir adalah anak wajib memakai masker selama mengikuti PTM terbatas. Demikian tadi tata tertib kegiatan PTM terbatas yang akan dilaksanakan oleh PAUD Syiarul Islam Kota Tegal. Namun demikian, kita juga menyusun program kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang kita laksanakan dengan program belajar dari rumah dan program home visit. Kegiatan program belajar dari rumah meliputi yang pertama, kegiatan jasmani atau fisik motorik. Kemudian yang kedua, kegiatan ikrar dan menyanyi lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, opening. Yang keempat, mengaji surat pendek Al-Quran, membaca hadis dan Asmaul Husna. Yang kelima, materi. Yang keenam, bermain loose part dan sentra. Yang ketujuh, closing. Teknis kegiatan pelaksanaan belajar dari rumah. Yang pertama, guru memberikan 10 ragam kegiatan main yang akan dilaksanakan anak selama 1 pekan kepada orang tua melalui WhatsApp grup kelas setiap hari Sabtu. Yang kedua, hari Ahad, orang tua bisa mempersiapkan kegiatan main yang akan digunakan anak dan bisa menanyakan kepada guru kelas apabila ada hal-hal yang belum dipahami. Yang ketiga, diskusikan dengan anak apa yang akan dilaksanakan berkaitan dengan kegiatan main. Yang keempat, amati apa yang dilaksanakan dan diucapkan oleh anak. Yang kelima, dokumentasikan ketika anak sedang beraktivitas dapat berupa foto, minimal 3 foto atau video yang diambil secara spontan atau tidak secara sengaja atau candid. Yang keenam, kirimkan dokumentasi kepada guru melalui WhatsApp group dan beri keterangan singkat tentang apa yang dilaksanakan dan dikatakan oleh anak. Catatan untuk orang tua, yang pertama, belajar dari rumah diharapkan tidak menjadi beban bagi orang tua. Yang kedua, ciptakan suasana yang senang dan santai dalam proses kegiatan belajar dari rumah. Yang ketiga, waktu belajar bisa kapan saja sesuai dengan kesiapan orang tua dan anak. Yang keempat, kegiatan lebih mengutamakan proses, bukan hasil. Yang kelima, setiap kegiatan diawali dengan diskusi antara orang tua dan anak. Yang keenam, komunikasi antara orang tua dan anak bisa berupa motivasi, pertanyaan terbuka, atau pujian. Yang ketujuh, panduan ini merupakan inspirasi. Orang tua dapat memodifikasinya sesuai dengan kondisi yang ada di rumah masing-masing. Yang kedelapan, kegiatan yang akan dilaksanakan serta alat dan bahannya dapat disesuaikan dengan lingkungan rumah masing-masing. Yang kesembilan, pada setiap kegiatan anak, orang tua diharapkan selalu bercakap-cakap dengan anak dan memberikan pertanyaan terbuka. Yang kesepuluh, membiasakan anak berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang ke-11, membiasakan anak untuk menjaga kebersihan. Yang ke-12, setiap 1 pekan sekali akan
akan diadakan pertemuan parenting kelompok kecil yang akan membahas evaluasi pembelajaran anak dan diskusi serta konsultasi psikologi. Dimohon orang tua untuk aktif mengikuti kegiatan tersebut. Demikian panduan kegiatan belajar dari rumah yang disusun oleh PAUD Syiarul Islam Kota Tegal. Semoga bisa dipahami oleh ayah bunda semua dan dapat kita laksanakan sesuai dengan harapan kita bersama. Ayah bunda yang saya hormati dan saya banggakan, demikian tadi penjelasan tentang pembelajaran di PAUD Syiarul Islam Kota Tegal, baik dengan kegiatan PTM terbatas maupun dengan kegiatan belajar dari rumah. Semoga ayah bunda bisa memahaminya dan semoga kita semua dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama. Ayah bunda yang kami hormati dan kami banggakan, kami percaya ayah bunda tentunya dapat memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Ayah bunda merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak, sehingga ayah bunda memiliki peran yang besar dalam proses pendidikan anak-anak kita. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dalam mendidik anak-anak kita, dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang berbakti pada orang tua, dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Demikian sambutan dan penjelasan tentang pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan sambutan dan penjelasan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang dapat dipahami, mohon dimaafkan, dan segala kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan datang dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Zakiyati Falasifah tentang sambutan dan penjelasan tentang tata tertib di sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu penjelasan kurikulum di PAUD Syiarul Islam tahun ajaran 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Bunda Ummu Hani Sarjana Pendidikan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang kurikulum yang akan digunakan oleh PAUD Syiarul Islam Kota Tegal di tahun pelajaran 2021-2022. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk kurikulum di PAUD Syiarul Islam tahun ini kita menggunakan sesuai dengan arahan yang nantinya diarahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal maupun pemerintah Kota Tegal. Di sini, program pembelajaran yang sudah kita rancang terdiri dari 2 semester. Untuk semester pertama, di sini kita membuat menjadi 8 buah tema, yaitu tema-tema yang akan kita gunakan dalam pembelajaran di PAUD Syiarul Islam. Untuk tema yang pertama, kita menggunakan tema Idul Adha dengan subtema Haji dan Kurban dalam waktu 2 pekan, dan puncak temanya Manasik Haji. Oh ya, sebelumnya untuk kegiatan puncak tema di sini, kita akan sesuaikan juga dengan pembelajaran yang nantinya akan digunakan sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal maupun pemerintah Kota Tegal. Jadi, apabila kegiatannya bisa dilakukan dengan PTM terbatas, maka kita bisa lakukan dengan PTM terbatas. Namun, apabila harus dilaksanakan secara daring, maka puncak tema pun akan dilaksanakan secara daring. Selanjutnya, untuk tema yang kedua, ada tema Muharram dengan subtema Nama-nama bulan Islam dan Aku Suka Berbagi. Waktunya 2 pekan dengan puncak tema Berbagi dengan Anak Yatim. Tema yang ketiga, Aku Cinta Indonesia dengan subtema Identitas Negara dan Kemerdekaan. Waktunya 2 pekan dengan puncak tema Lomba-lomba dan Upacara. Yang keempat, tema Bersama Melawan Corona dengan subtema Pengertian Corona dan Menjaga Diri dari Corona dalam waktu 2 pekan, dan puncak temanya PHBS atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Kemudian yang kelima, tema Aku Ciptaan Allah
dengan subtema identitasku, anggota tubuhku, panca indraku, dan kesukaanku. Waktunya selama 4 pekan, dan puncak temanya pemeriksaan tubuh. Untuk tema yang keenam, tema Muhammad Nabiku, dengan subtema Maulid Nabi, waktunya 1 pekan, dan puncak temanya membuat kaligrafi. Yang ketujuh, asyiknya sekolahku, subtema identitas sekolah, orang-orang di sekolah, aturan di sekolah, dan menjaga kebersihan sekolah. Waktunya selama 4 pekan, dan puncak temanya Go Green School. Dan yang kedelapan, tema keluarga sakinah, dengan subtema anggota keluarga, tugas anggota keluarga, aktivitas keluarga, dan aturan di keluarga, dengan waktu 4 pekan. Dan puncak temanya dengan Family Fun Day. Itulah tadi tema-tema di semester 1. Selanjutnya, untuk semester 2, kita di sini ada 4 buah tema. Yang pertama, ada tema hujan dengan subtema proses terjadinya hujan, manfaat hujan, cara menjaga diri dan lingkungan saat hujan. Waktunya selama 3 pekan, dan puncak temanya bermain hujan-hujanan. Yang kedua, tema singkong dengan subtema mengenal tanaman singkong, cara menanam dan merawat, manfaat tanaman singkong, dan hasil olahan singkong. Waktunya selama 4 pekan. Dengan puncak temanya cooking class olahan singkong. Yang ketiga, tema motor dengan subtema mengenal motor, jenis-jenis motor, manfaat motor, dan cara merawat motor. Waktunya selama 4 pekan, dengan puncak tema mencuci motor. Dan tema yang keempat, yaitu tema sapi, dengan subtema ciri-ciri sapi, jenis-jenis sapi, manfaat sapi, dan hasil olahan sapi. Waktunya selama 4 pekan, dan puncak temanya cooking class olahan sapi. Di samping keempat tema ini, di semester 2 ini biasanya kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan nanti, insya Allah kita biasanya akan mengadakan kegiatan amaliyah Ramadan. Nah, itu tadi ayah bunda tema-tema kurikulum yang akan digunakan di PAUD Syiarul Islam Kota Tegal tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan sedikit arahan tentang kurikulum ini bisa memberikan pandangan untuk ayah bunda bagaimana sih pembelajaran anak-anak selama 1 tahun ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan tentang kurikulum yang disampaikan oleh Bunda Umuhani. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara open house tahun ajaran 2021-2022 dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.